Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainun Rizky Abilaksono dengan NPM 24610117. Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen kelas C. Ingin menjelaskan materi tentang manajemen keuangan dengan dosen pengampuh Bapak Dr. E. Febrianto, SEMM. Dari materi pertemuan pertama sampai materi pertemuan sebelum TS. Materinya meliputi yang pertama pengertian tujuan dan etika dalam manajemen keuangan, yang kedua materi fungsi dan prinsip dalam manajemen keuangan, yang ketiga laporan keuangan dan analisis laporan keuangan, dan yang terakhir analisis rasio keuangan dan konsep nilai waktu uang. Untuk materi yang pertama, tujuan dan etika dalam manajemen keuangan. Pada materi pertama ini kita akan membahas tentang pengertian, tujuan, dan etika dalam manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu aspek paling penting dalam suatu organisasi atau perusahaan. Karena seluruh kegiatan bisnis pada dasarnya membutuhkan dana. Tanpa pengelolaan uang yang baik, perusahaan akan kesulitan mengontrol arus kas, membuat perencanaan, serta mengambil keputusan strategis untuk keberlangsungan usaha. Secara sederhana, manajemen keuangan adalah proses mengelola, merencanakan, mengendalikan dan memanfaatkan sumber daya keuangan secara efisien dan efektif agar tujuan perusahaan dapat tercapai. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan harus memiliki peran dan manfaat terhadap pencapaian target perusahaan. Menurut J.F. Brandley, manajemen keuangan merupakan bagian dari manajemen bisnis yang berfokus pada aktivitas pengelolaan sumber daya keuangan secara hati-hati, sehingga setiap pengeluaran sesuai dengan tujuan perusahaan. Sedangkan Joseph Manson berpendapat bahwa manajemen keuangan adalah metode efektif untuk mencapai hasil dan efisien. Dari dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan menekankan pada pengelolaan dana secara cermat, terencana, dan bertanggung jawab. Dari sisi etika, manajemen keuangan tidak hanya berbicara soal keuntungan, tetapi juga soal tanggung jawab dan moral dalam menggunakan uang. Uang adalah sumber daya yang harus dijaga, bukan disalahgunakan. Seorang manajemen keuangan dituntut untuk berpikir rasional, objektif, dan jujur dalam setiap keputusan agar keuntungan yang diperoleh tidak bertentangan dengan prinsip keadilan dan etika bisnis. Tujuan manajemen keuangan antara lain, yang pertama, memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara mengelola biaya seefisien mungkin tanpa mengorbankan kualitas operasional. Yang kedua, menjamin ketersediaan dana bagi kegiatan perusahaan agar operasional tidak terganggu. Yang ketiga, mendukung proses perencanaan dengan pengawasan keuangan agar setiap keputusan berdasarkan data dan analisis yang akurat. Yang keempat, menjaga keamanan investasi baik untuk perusahaan maupun pemegang saham. Yang kelima, meningkatkan nilai perusahaan sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi semua pihak yang terlibat. Dengan kata lain, manajemen keuangan tidak hanya berfokus pada mencari keuntungan sebesar-besarnya, tetapi juga bagaimana uang dikelola secara bijak, etis, dan berkelanjutan untuk memastikan stabilitas dan kemajuan perusahaan. Materi yang kedua, fungsi dan prinsip dalam manajemen keuangan. Selanjutnya, pada materi kedua, kita akan membahas tentang fungsi dan prinsip dasar dalam manajemen keuangan. Fungsi manajemen keuangan sangat penting karena menjadi pedoman bagi perusahaan dalam mengambil keputusan keuangan yang tepat dan terarah. Beberapa fungsi utama manajemen keuangan antara lain, yang pertama, perencanaan dan pengendalian uang. Fungsi ini berhubungan dengan bagaimana perusahaan memperkirakan kebutuhan dana di masa depan, serta bagaimana mengelola
dana tersebut secara tepat melalui perencanaan keuangan. Perusahaan bisa membuat anggaran, memprediksi pemasukan dan pengeluaran, serta mengatur arus kas. Pengendalian dilakukan agar penggunaan dana tidak menyimpang dari rencana. Analisis keuangan seperti analisis rasio, laporan laba rugi, dan forecasting digunakan untuk memantau kinerja keuangan. Yang kedua, pengelolaan aset dan modal. Aset perusahaan harus digunakan secara optimal agar menghasilkan keuntungan jangka pendek maupun jangka panjang. Pengelolaan modal juga mencakup penentuan sumber daya modal baik dari modal sendiri, pinjaman maupun investasi eksternal secara perhitungan kebutuhan dana yang sesuai dengan kemampuan perusahaan. Yang ketiga, pengelolaan surplus dan keuntungan. Ketika perusahaan memperoleh laba, dana tersebut harus dikelola secara bijak. Manajemen keuangan berperan menentukan apakah laba akan digunakan untuk investasi baru, pengembangan usaha, atau pembagian dividen kepada pemegang saham. Yang keempat, pengelolaan arus kas dan rasio. Arus kas yang stabil adalah tanda perusahaan sehat. Oleh karena itu, manajemen keuangan harus memastikan agar pemasukan dan pengeluaran berjalan seimbang. Selain itu, setiap keputusan keuangan juga harus mempertimbangkan rasio seperti fluktuasi harga, bunga, dan kondisi pasar. Dari sisi prinsip, manajemen keuangan berpegang pada beberapa nilai dasar, yaitu konsisten agar pengelolaan keuangan berjalan stabil dan tidak berubah-ubah tanpa alasan jelas. Yang kedua, akuntabilitas, di mana setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, transparansi, yaitu terbuka informasi keuangan terhadap pihak terkait. Yang keempat, integrasi, memastikan seluruh keputusan keuangan dilakukan secara jujur dan profesional. Yang selanjutnya, keberlanjutan, memastikan penggunaan dana mendukung pertumbuhan jangka panjang perusahaan. Untuk materi ketiga, tentang laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Pada materi ini kita akan membahas laporan keuangan dan analisis laporan keuangan. Laporan keuangan adalah catatan sistematis mengenai posisi keuangan dan hasil usaha. Dalam suatu periode tertentu, laporan ini berfungsi menunjukkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan sebenarnya, serta menjadi dasar dalam mengambil keputusan bisnis. Secara umum, laporan keuangan terdiri dari tiga jenis utama. Yang pertama, laporan raca, menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan moral perusahaan pada suatu waktu tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi, menjelaskan pendapat, beban, dan laba atau rugi bersih perusahaan selama periode tertentu. Yang ketiga, laporan arus kas, mengembangkan aliran kas masuk dan keluar, baik dari kegiatan operasional, investasi, maupun pendanaan. Selain itu, ada pula catatan untuk laporan keuangan yang memberikan penjelasan tambahan agar informasi lebih jelas dan transparan. Analisis laporan keuangan dilakukan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Melalui analisis ini, manajemen dapat mengetahui apakah uang perusahaan mengalami kemajuan, stagnasi, atau penurunan. Analisis juga membantu pihak luar seperti investor, kreditur, dan pemegang saham dalam menilai potensi keuntungan dan risiko investasi. Dengan demikian, laporan keuangan bukan hanya sekedar kumpulan angka, melainkan alat penting untuk mengevaluasi efektivitas dan efisien perusahaan dalam mengolah dana. Untuk materi keempat, analisis rasio keuangan dan konsep nilai waktu uang. Materi
Ini membahas dua konsep penting, yaitu analisis rasio keuangan dan nilai waktu uang. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Analisis rasio keuangan dilakukan dengan membandingkan angka-angka dari laporan keuangan untuk menilai kinerja dan kesehatan finansial perusahaan. Berapa jenis rasio yang umum digunakan antara lain rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio solvabilitas, menggambarkan kemampuan perusahaan melunasi kewajiban jangka panjang. Rasio aktivitas, menunjukkan seberapa efisien perusahaan memanfaatkan aset untuk menghasilkan pendapatan. Rasio probabilitas, mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan laba atau aktivitas usaha. Rasio leverage keuangan, menunjukkan seberapa besar perusahaan bergantung pada utang untuk membiayai aset. Melalui analisis rasio, manajemen dapat mengetahui apakah posisi keuangan perusahaan berada dalam kondisi sehat atau perlu perbaikan. Yang kedua, konsep nilai waktu uang. Konsep ini menjelaskan bahwa nilai uang saat ini lebih berharga dibanding nilai uang di masa depan, karena uang yang dimiliki sekarang dapat diinvestasikan untuk menghasilkan keuntungan. Misalnya menerima 1 juta hari ini lebih menguntungkan daripada menerima jumlah yang sama setahun kemudian, sebab uang tersebut bisa dikembangkan melalui bunga atau investasi. Dari konsep ini lahirlah beberapa perhitungan penting seperti present value atau nilai sekarang, menghitung nilai uang yang akan diterima di masa depan dalam nilai saat ini. Yang kedua, future value, nilai yang akan datang, menghitung beberapa nilai uang sekarang di masa mendatang setelah memperoleh bunga atau keuntungan. Yang ketiga, anuitas, perhitungan pembayaran atau penerimaan yang terjadi secara berkala, seperti cicilan atau tabungan jangka panjang. Pemahaman terhadap nilai uang membantu manajemen keuangan dalam mengambil keputusan investasi, pembayaran, maupun perencanaan jangka panjang dengan mempertimbangkan waktu, resiko, dan potensi keuntungan. Sekian penjelasan singkat dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.